Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana bi ma'rifatillahi binuril iman wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul azim. Sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan oleh Engkau bagi kami akan hikmah-hikmah Engkau, dan tolonglah oleh Engkau atas kami dari perbendaharaan rahmat Engkau, ya Allah yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yakin kama nawartal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan cahaya keimanan dan keyakinan, sebagaimana Engkau menerangi hati para nabi dan hati para rasul. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan nur hidayah Engkau, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu senantiasa mencurahkan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita, dan Allah lah yang membuat segala hidup kita ini tercukupi, terpenuhi, bukan yaitu kerja keras kita, ikhtiar kita, sebab penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai tingkatan kenyang saja pun, kenyang nampaknya kita yang makan, kalau yaitu tidak ada izin Allah maka kita tidak akan kenyang. Sebanyak apapun kita makan tidak akan kenyang. Jangankan cuma 3 piring, ya, 1 kuali kita makan, 1 periuk makan, itu tidak akan kenyang tanpa ada izin daripada Allah. Juga yaitu minum bukan yaitu penyebab daripada segar, ya. Jadi kalau bukan kehendak Allah maka tidak akan yaitu terobati hausnya walaupun minum sebanyak apapun. Jadi minum adalah yaitu cuma sebagai yaitu ikhtiar kita, bukan penyebab untuk melepaskan dahaga. Yang bisa yaitu melepaskan dahaga, terobati haus, karena yaitu adanya izin daripada yang punya minuman.
Oleh karena itu, itulah pentingnya kita minta izin sebelum kita yaitu makan, sebelum kita minum. Dengan apa? Dengan yaitu mengucapkan nama Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi api tidak bisa membakar, apalagi air tidak bisa yaitu membasahi, bahkan pisau tidak bisa memotong, ya, kecuali dengan yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka semakin bersandar kepada Allah segala sesuatu kita, jangan mengandalkan yaitu keakuan kita. Akunya kita hilangkan, akunya kita keluarkan dari dalam hati, bahwasanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, jadi kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah adalah sudah lengkap contoh tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu komplit sudah, ya, sempurna. Mau mencontoh apa dari kehidupan Rasulullah? Kalau Pak Imam sebagai pedagang, Rasulullah juga berdagang. Ya, umur 9 tahun, umur yaitu 12 tahun sudah berdagang, bahkan lintas negara, sudah sampai ke luar negeri dia, ke Syam, ya, dagangnya. Begitu. Cuman di dalam berdagang memberikan contoh tentang yaitu siapa orang Islam. Kalau kalian mau tahu cara dagang secara Islam, contohlah aku, kata Nabi. Cuman Bu, Nabi waktu berdagang, kan Nabi dagang itu. Nabi waktu berdagang, dia di dalam yaitu berpadu harga, Nabi menjelaskan harga barangnya. Gitu. Ada nggak yang begitu itu? Ada pedagang. Kalau memang harga barang tadi 10.000, ya 10.000. Ini barang aku terima daripada yaitu Siti Khadijah 10.000. Jadi terserah ibu mau bayar berapa. Melebihkan dari situ saja. Begitu maksudnya. Ya, jadi dikasih tahu modalnya. Kalau modalnya 15.000, ya kasih tahu bahwasanya saya mengambil dari Siti Khadijah 15.000, maka terserah yaitu ibu mau yaitu melebihkan berapa daripada modalnya. Dikasih tahu secara jelas dia. Ini kadang-kadang kan nggak begitu. Sudah bohong pakai sumpah lagi kan itu. Pakai hakampe kan itu. Hakampe gitu. Ya, pada bohong itu. Jangan, nggak boleh ya. Jadi boleh melebihkan dari modal karena yaitu berdagang memang yaitu yang dicari keuntungan, cuman jangan sampai membuat orang yaitu istilahnya menyesal membeli barang itu. Nyesal kali di sini harganya cuman yaitu 10.000, masa di sana sampai 25.000 kan itu. Jadi timbul penyesalan dia. Penyesalan, marah, barangkali nanti melaknat pun dia, mengutuk begitu ya. Kalau yaitu kita sebagai pemimpin, Rasulullah juga yaitu pemimpin dia, kan begitu, memimpin umat. Kalau sebagai jenderal, Rasulullah juga sebagai jenderal, memimpin peperangan dia. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah mempunyai anak dan istri. Ya, jadi mau mencontoh apa coba? Ya, sampai-sampai Rasulullah ngangon kambing. Ya, ada yang punya kambing ada. Jadi Rasulullah, ya, rata-rata Nabi itu waktu kecilnya atau remajanya mengangon kambing. Rata-rata. Kenapa begitu? Karena yaitu latihan untuk mengurus umat supaya sabar. Menghadapi umat supaya sabar. Kalau ngangon kambing, apalagi kambing kacang, itu pencar dia, nggak bersatu. Yang satu ke timur, satu ke barat, satu utara, satu selatan,
payah mengumpulkannya kita. Begitu maksudnya ya. Yang kelainya, yang hilangnya, yang pergi ke jauh, yang belum pulang maghrib, begitu. Jadi butuh kesabaran. Itulah latihan kesabaran. Oleh karena itu rata-rata para nabi itu hidupnya mengangon kambing. Jadi Rasulullah itu hidupnya komplit. Presiden Rasulullah presiden, jenderal Rasulullah jenderal, di masjid menjadi imam, di rumah tangga menjadi yaitu pemimpin rumah tangga, mempunyai anak dan istri. Jadi lengkap begitu. Mau mencontoh apa dari Rasulullah? Bahkan ada nabi yang enggak lengkap itu, yang enggak bisa dipakai contoh. Ya, ada nabi-nabi yang enggak bisa dipakai contoh. Termasuklah Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa nggak bisa dipakai contoh? Karena Nabi Isa nggak sempat kawin, kan begitu. Jadi nggak sempurna mencontohnya dia. Begitu. Tidak di semua hal dia, tidak di segala bidang. Begitu kita mau mencontoh Nabi Isa dalam yaitu segi rumah tangga, batal, nggak bisa. Karena Nabi Isa nggak kawin. Begitu. Bagaimana cara berumah tangga menurut Nabi Isa? Nggak bisa. Begitu, nggak ada contohnya. Tapi jangan lupa turunnya yang kedua kali, Nabi Isa nanti turun di akhir zaman. Yang kedua kali turunnya salah satu misinya adalah menyempurnakan yaitu agamanya. Maka termasuklah nanti di sana menikah dia. Gitu ya. Turun yang kedua kali nanti menikah. Jangan nanti ikut Nabi Isa juga nggak kawin, aku juga nggak kawin. Ada kan begitu? Banyak pengikutnya nggak kawin. Padahal nanti turun yang kedua kali, selain untuk memusnahkan anjing dan babi, menghancurkan yaitu palang salib, dan yaitu sekaligus beliau untuk menyempurnakan agama yang belum sempurna, yaitu menikah. Yang diperbuatnya turun yang kedua kali, hancurkan, membinasakan anjing dan babi, dan yaitu menghancurkan palang salib, menghapuskan perpajakan, pajak dihapus, karena itu haram hukumnya. Menzolimi, zolim, rakyat dipaksa, yang sudah miskin, yang sudah susah, malah yaitu ditarik lagi. Apapun sekarang dipajakkan, apapun dipajakkan. Jangankan cuman kendaraan yang bermesin, sampai sepeda pun mau direncanakan mau dipajakkan. Bahkan para istri hamil, kalau hamil dipajak nanti. Iya. Apa tujuannya? Supaya katanya mengurangi angka kehamilan. Itulah yang disebut KB, supaya KB berjalan. Begitu ada yang hamil, maka wajib bayar pajak. Turun yang kedua kali itu Nabi Isa tadi. Dan yang keempat yaitu menikah. Jadi batallah yaitu pendapat pengikutnya bahwasanya mengikut Nabi Isa tidak menikah. Ya, karena Nabi Isa kan masih muda waktu diangkat ke langit dia. Berapa umurnya? Waktu diangkat ke langit berapa umurnya? 33 baru. 30 tahun. Kan masih muda itu. Begitu. Jadi enggak sempat berumah tangga. Maka turunlah nanti untuk kedua kali untuk berumah tangga. Maksudnya begitu. Masalah yaitu latifah kita selesaikan. Di dalam diri kita ini ada 7 latifah. Lataif, latifah. Apa itu latifah? Sesuatu yang lembut dan perlu dilembutkan, yang perlu disucikan, yang perlu dikosongkan daripada sifat-sifat yang buruk. Latif nama Allah itu, termasuk nama Allah. Latif, ya Latif, nama Allah. Arti latif adalah yang maha lembut, ya, yang lembut. Oleh karena itu disebut latifah. 7 latifah itu sesuatu yang harus dilembutkan. Dengan apa dilembutkannya? Dengan yaitu berzikir, menyebut nama Allah, diisi setiap tempat latifah tadi dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah. Begitu maksudnya, dibersihkan, dikosongkan dan dilembutkan. Dibersihkan, dikosongkan dan dilembutkan, sehingga kita tidak menjadi manusia yang keras, manusia yang egois, manusia yang pemarah. Begitu maksudnya, bisa mengendalikan diri,
bisa mengenal diri. Nah, yang pertama kemarin yang dibahas, ada yang ingat? Yang pertama, yang kemarin, letaknya 2 jari di bawah susu kiri. 2 jari di bawah susu kiri, di sini dia. Di sini ada namanya letak latifahnya, namanya latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu kiri itu dinamakan latifatul qalbi. Di sini dia, ditekan-tekan, dirasa, ya begitu, supaya jelas, supaya tahu, supaya nyata, begitu. Di mana letaknya? Tekan aja ini di bawah 2 jari di bawah susu kiri. Di sini dia. Disitulah latifatul qalbi berada, dan di sana ada nafsu. Apa nafsunya? Nafsu lawamah. Latifahnya dinamakan latifatul qalbi, sedangkan nafsunya dinamakan nafsu lawamah. Latifahnya dinamakan latifatul qalbi, nafsunya dinamakan nafsu lawamah. Apa isinya di sini itu? Yang pertama adalah kemusyrikan, syirik. Apa itu? Tuhannya kebanyakan, ya. Tuhannya lebih dari satu. Bukan tidak bertuhan. Orang yang musyrik itu bukan tidak bertuhan, cuman Tuhannya kebanyakan. Ya, itu. Beriman dia. Jadi apa itu? Pancasila itu. Pancasila yang pertama apa silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau sekedar ketuhanan katanya, ketuhanan, semua juga punya Tuhan. Ya, semua agama punya Tuhan dia. Begitu. Masalahnya Tuhan yang mana? Begitu kita teruskan, Tuhan yang mana? Maka di sanalah nanti sebutan kita bahwasanya yang benar itu, yang hak itu adalah Dianya, yaitu Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini yang kalian cari adalah Allah. Kul huwallahu ahad. Kul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, huwa itu artinya dia. Dia itu siapa? Aku. Akunya siapa? Allah. Begitu ya, huwa Allah. Dia, aku itu adalah Allah. Allah yang bagaimana? Ahad, Allah yang Esa. Begitu maksudnya ya. Kalau cuma sekedar Tuhan, semua agama punya Tuhan. Cuman kalau ditanya Tuhan yang mana, maka yaitu jawabannya Tuhan yang di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, di sana ada kemusyrikan. Yang pertama ada kemusyrikan. Di sini itu banyak penyakitnya. Oleh karena itu cara membersihkannya pun agak susah dia. Karena banyak kali di sana sifat buruknya. Sifat buruknya banyak kali di sini nih. Oleh karena itu dalam zikir keseharian pun, kalau misalnya sholat subuh, zikir, kan ada zikir sholat subuh itu. Habis sholat subuh atau di tempat-tempat kenduri ada zikir, maka di waktu kita berzikir seperti itu, maka masukkanlah zikir kita itu, ya, lafaz Allahnya itu, ha Allahnya itu ke latifatul qalbi. Sini dia. Karena di situ banyak kali penyakitnya. Ya, sifat-sifat buruknya banyak di sini. Sehingga porsi makannya itu banyak. Porsi makannya banyak. Oleh karena itu kalau zikir, di mana saja kita zikir, maka hantamkannya Allahnya itu ke latifatul qalbi, atau ha Allahnya itu ke latifatul qalbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya itu ditarik dari pusat, karena dari situ dia sumbernya, dari pusat. La, sampaikan ke ubun-ubun, ditarik, ya, napas kita itu la, dari pusat ke ubun-ubun. La-nya itu apa sampai di situ? Tidak, tembuskan dia
Kemana? Sampai langit yang ketujuh. Makanya itu yang pertama itu 3 kali kan panjang dia. Itu maksudnya. Itu dipanjangkan supaya nyampe dia. Tarik dia dari pusat itu dia, dari pusat kita ini, pusat kehidupan. Ya, sumber kehidupan dia, pusat tadi. Tarik dari situ. Sampai ke ubun-ubun, tembuskan ke langit yang ketujuh. Sampai di situ, tidak sampaikan ke arasnya Allah, tembuskan sampai aras. Dari langit yang ketujuh tembus lagi ke aras. Sampai di situ tidak, sampaikan ke hadratillah, ke pangkuan Allah, lanya itu. Baru dipalingkan ke kanan, ilaha, palingkan ke kiri, ilah, Allahnya hantamkan ke latifatul qalbi. Bukan asal goyang-goyang gini, memangnya dangdutan kita. Kayak orang dangdutan aja. Ya gini-gini lah, tanpa teratur. Ada peraturannya. Ya, la-nya ditarik dari pusat, tembuskan ke ubun-ubun, tembuskan ke langit ketujuh, tembuskan ke aras, tembuskan, hadiahkan ke hadratillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi hak Allahnya itu hantamkan ke latifatul qalbi, simpan ke sana dia. Ya, tujuannya untuk membersihkan, melunakkan, melembutkan, gitu ya. Dah. Kemusyrikan yang kedua, di sana ada unsur kekafiran. Jadi menolak tentang ketuhanan, gitu ya, membangkang. Dan ini juga yang biasa orang yang tadinya dia Islam keluar dari Islam juga, murtad. Di sana kurang dia pembersihannya. Berarti latifatul qalbinya kurang bersih. Yang tadinya dia Islam, benar Islamnya, bahkan kadang-kadang ustad bu, pernah dengar seorang ustad dia keluar dari Islam, murtad? Ada kan? Heboh dulu kan? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Lupa ya. Ada ustad, masa nggak tahu, dibuka di YouTube situ. Iya, ustad pangkatnya, masya Allah. Berarti ininya selama ini nggak dibersihkan sama dia, sehingga tidak ada kekuatan dia, nggak ada dasarnya, goyang dia. Begitu melihat uang goyang, melihat jabatan goyang, iya, hilang agamanya. Sampai begitu itu Bang Ismail. Itu dia. Oleh karena itu di sini tempatnya kemusyrikan, kekafiran. Yang ketiga tahayul. Apa itu tahayul? Percaya kepada hal-hal mistik. Ya. Suara beburungan misalnya. Gitu. Yang keempat di sini juga bersemayamnya iblis. Tempat bersemayamnya iblis. Oleh karena itu ini yang selalu kita harus waspada, selalu berlindung dan selalu berdoa kepada Allah. Di waktu kita berwudu, baca doa sebelum berwudu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ada dibaca sebelum wudu, supaya yang namanya iblis, yang namanya setan enggak datang mengganggu kita. Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, min hamazati, daripada segala bentuk godaan syayatine setan. Apalagi wa'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah di waktu setan itu mau hadir menggodaku. Baca itu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu dibaca yang pertama di waktu mau wudu, yang kedua di waktu mau sholat, sebelum usali. Itu juga dibaca dia. Supaya apa? Supaya yaitu terlindung daripada godaan setan. Bisa itu, hafal.
Sama-sama Bu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sekali lagi yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dibaca sebelum berwudu, dibaca sebelum usali sholat, dan ini juga dibaca di waktu kita mau mendatangi tempat yang kita takut, ya takut, khawatir, was-was di tempat itu. Baca itu. Mendatangi suatu tempat yang kita takut kepada tempat itu, misalnya ke kebun, kan begitu, atau masuk ke rumah baru, ya orang yang ngontrak sewa yang sudah lama ditinggalkan. Sebab rumah kalau sudah yaitu ditinggalkan beberapa hari atau beberapa minggu sudah diisi sama makhluk yang lain, itu terus terang, ya. Jadi jangankan beberapa hari, jangankan beberapa minggu, jangankan beberapa hari, begitu kosong aja rumah, misalnya suami istri pergi dia tugas, ya ke kantor, apalagi ke sawah, anak-anaknya yaitu ke sekolah, kosong rumah. Begitu rumah kosong langsung ada isinya. Begitu maksudnya Bu. Begitu rumah kita kosong, langsung rumah tadi ada penghuni barunya. Maka dengan itulah dianjurkan, disunahkan setiap memasuki rumah maka mengucapkan salam. Itu maksudnya. Begitu kita mengucapkan salam, assalamualaikum, maka keluarlah seluruh penghuninya tadi. Kalau enggak, ya begitu masuk rumah kalian enggak mengucapkan salam, itu kalian di sana kongsi sama yang namanya setan tadi. Kongsi, begitu duduk nanti di sofa kongsi duduknya, begitu makan nanti kongsi makan pun, begitu tidur nanti kalian kongsi tempat tidurnya pun. Itu betul, ketawa dia. Betul dia. Begitu makan dibantuin, minum dia bantuin. Itu ya. Oleh karena itu penting setiap yaitu masuk rumah mengucapkan yaitu assalamualaikum. Begitu kita mengucapkan salam, maka keluarlah seluruh penghuninya tadi. Ya, iblis, setan, jin, segala macam hantu belau keluar semuanya. Ya, tuyul keluar. Kalau enggak ada penghuninya, maka mengucapkan salamnya macam mana? Assalamu alaina. Kalau yaitu ada orang di dalam, maka ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau enggak ada orangnya, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu ya. Nah, kalau enggak ada orang di rumah kita, maka mengucapkannya itu bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kecuali ada orang, kalau ada orang di dalam baru assalamualaikum, gitu ya. Setan di rumah kita namanya Dasim. Dasim ada di sini. Perempuannya Dasimah. Lakinya Dasim, perempuannya Dasimah. Jadi kalau ada nama seperti itu cepat ganti, karena itu pas dengan nama setan, lempang dengan nama setan gitu ya. Mana tahu nama setan, nama anak iblis itu kan Dasim tadi. Siapa lagi? Siapa namanya? Dasimah ya. Walhan itu ya. Apalagi Zalanbur. Nah, itu nama-nama daripada anak setan. Abiyad. Begitu. Jadi iblis punya anak 9 begitu. Iblis punya anak 9. Tugas masing-masing, ada yang menggoda bersuci,
ada yang menggoda waktu kita sedang sholat, lain lagi setannya. Ya begitu dia maksudnya. Di sana ada sifat namanya sifat tahayul, yang keempat sifat iblis, ya. Yang kelima yaitu nisyan. Apa itu? Suka lupa sama kewajiban, lupa sholat, ya, dilupakan itu. Atau sedang sholat lupa lagi, ya. Yang pertama tadi lupa sholat, begitu sedang sholat lupa lagi, itu setan itu, ya. Apa aja ingat sama kita, begitu takbir Allahu Akbar, maka muncul semua ingatan kita sehingga lupa kepada pekerjaan sholat. Itu yang bawa namanya iblis tadi. Dan itu tempatnya di sini, berarti ini kita kurang bersih, begitu maksudnya. Yang keenam suka mencela orang, mencaci orang. Ini di sini tempatnya itu. Ya banyak. Oleh karena itu zikirnya itu kalau di latifah yang lain cuman 1000 kali zikir, sedangkan yaitu di latifatul qalbi sampai 5000, karena yaitu banyak penyakitnya tadi. Kalau di latifah yang lain 1000 zikirnya, sedangkan di latifatul qalbi itu harus sampai 5000 dia baru bisa bersih, ya. Jadi kalau zikirnya boleh dengan nafi isbat. Nafi isbat itu la ilaha illallah, itu nabi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dinamakan nafi isbat. Boleh dengan ismujad. Ismujad itu cuman Allahnya saja kita, Allah Allah Allah, boleh, ya. Mana tahu kalau la ilaha illallah kepanjangan, Allahnya saja, ya, hantamkan terus Allah 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 Allah, begitu dimasukkan sana Allah 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 Allah. Kalau itu barangkali mudah itu, iya. Kalau 5000 pun cepat itu. Kalau cuman Allahnya saja, Allah 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 Allah. Kalau kepanjangan hu-nya saja, hu-nya saja, ya. Nah, kalau memang dia sudah yaitu benar ingatan kepada Allahnya, enggak menyimpang, pakai hu-nya saja, hantamkan begitu. Jadi setiap narik napas hu, keluar napas hu, begitu, ya. Narik napas hu dan yaitu mengeluarkan napas hu, begitu. Tapi yang paling bagus yang pertengahan tadi lah, begitu, ya. Allah 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 Allah, begitu. Itu 5000 kali di sini. Yang selanjutnya yaitu suka memperturutkan hawa nafsu, yang ketujuh. Yang kedelapan suka menipu orang, nokohin orang. Di situ juga rupanya itu. Di sini penyakitnya itu kurang dibersihkan dia. Jadi ada orang itu kalau nggak nipu dia itu sakit kepalanya. Kalau nggak nipu orang, nggak nokoh, sakit kepalanya itu. Ada begitu dia. Memang sudah jadi pekerjaannya dia. Begitu. Setiap hari begitu bangun tidur, siapa lagi yang aku tipu ini? Kan begitu. Begitu dia. Jadi di sini itu letaknya itu. Di sininya bermasalah, latifatul qalbinya. Yang kesembilan yaitu membanggakan diri, sombong. Di sini juga, ya, penyakitnya. Yang ke-10 suka yaitu menggunjingkan orang. Yang ke-11 yaitu ria. Ya, ria, pamer. Yang ke-12 adalah zolim. Apa itu zolim? Suka menyakiti orang lain, suka mengganggu orang lain, suka yaitu kelahi sama orang lain. Yang ke-13 yaitu di latifatul qalbi tadi adalah suka berbohong. Ya, suka berbohong. Jadi apabila ada orang sifatnya suka berbohong, maka kolbinya, latifatul kolbinya itu bermasalah. Maka cara mensucikannya dengan zikir 5000 kali. Cara membersihkannya adalah zikir 5000 kali. Allah Allah Allah, dimasukkan ke sana kemari, ya. Allah 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 Allah, begitu, ya, 5000 kali. Itu supaya apa? Supaya yaitu suci, bersih dan lembut. Dengan begitu nanti dia bisa mengenal siapa diri sebenar dirinya. Dari situ itu masalahnya. Dengan bersihnya latifatul qalbi, ya, menjadi lembut, maka dengan lembut itu nanti dia dengan bersih dan lembut, maka yaitu mudah dia mengenal diri sebenar dirinya. Begitu maksudnya, ya. Jam berapa? Isya.
Jam 8. Dan sekarang yang kedua langsung aja yang di atas susu kiri, 2 jari di atas susu kiri. Di sini. 2 jari di atas susu kiri namanya yaitu latifatus siri. Ditekan-tekan aja sini biar terasa dia. Latifatus siri. Nafsunya namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Ya, agak tenang dia. Mutmainnah itu diambil dari kata tumakninah, ketenangan. Cuman tetap aja di sana ada sifat buruknya. Yang namanya nafsu tetap saja ada sifat buruknya. Sifatnya di sana sifat sab'iyah namanya. Apa itu sab'iyah? Binatang buas. Di sini ada sifat kita yaitu sifat binatang buas, galak, apalagi kejam, apalagi binatang buas itu rakus, gitu ya. Di sini dia sifat sab'iyah, artinya sifat binatang buas. Letaknya itu di 2 jari di atas susu kiri, namanya latifatus siri, nafsunya namanya nafsu mutmainnah. Di sana ada sifat namanya sifat sab'iyah. Apa itu? Sifat binatang buas. Ya, buas, kejam, rakus, serakah. Di sana ada yaitu sifat zalim. Ya, zalim itu tadi suka yaitu nyakiti orang, namanya binatang buas. Ya, suka nyakiti orang lain, ganggu orang lain, bahkan sanggup membunuh orang. Pendendam. Ya, zalim, pemarah dan pendendam. Maka disucikanlah di sana dengan zikir 1000 kali. Cara mensucikannya adalah yaitu zikir 1000 kali. Kalau itu sudah suci, maka yang timbul nanti sifat dermawannya. Ya, sifat dermawan. Yang kedua nanti sifat tawakal. Yang ketiga nanti ikhlas di dalam beribadah. Yang keempat yaitu mudah mensyukuri nikmat. Yang kelima ridho terhadap yaitu keputusan Allah. Yang keenam takut melakukan maksiat. Itu di latifatus siri. Ya, begitu kita sudah yaitu kita bersihkan sifat binatang buasnya, sifat zalim, pemarah, pendendam, dengan bersih dan lembut timbullah sifat yang baiknya, yaitu sifat dermawan, sifat tawakal, ikhlas beribadah, mensyukuri nikmat, ridho terhadap keputusan Allah, dan takut melaksanakan maksiat. Itu yang kedua. Sekarang pindah kepada yaitu sebelah kanan. Sebelah kanan kita yang di bawah dulu. Itu di sini 2 jari di bawah susu kanan dinamakan latifatur ruh. Latifatur ruh. Nafsunya namanya nafsu malhamah. Ya, 2 jari di bawah susu kanan dinamakan latifatur ruh. Nafsunya dinamakan nafsu malhamah. Sifatnya dinamakan sifat bahimiyah. Sekali lagi, di 2 jari di bawah susu kanan di sini dinamakan latifatur ruh. Nafsunya dinamakan nafsu malhamah, sifatnya dinamakan sifat bahimiyah. Apa itu bahimiyah? Yaitu hewan jinak, hewan yang jinak. Ya, tapi tetap yang namanya hewan mempunyai nafsu tanpa mempunyai akal. Jadi nafsu yang mengendalikan dirinya. Kalau yaitu kita tidak yaitu waspada, tidak yaitu membersihkannya, maka kita akan dikuasai oleh nafsu binatang. Itu dia maksudnya. Ya, itu oleh karena itu banyak katanya cuman bentuknya saja manusia.
bentuknya manusia, bentuknya orang, tapi kelakuannya seperti hewan. Kenapa? Karena kita yaitu tidak membersihkannya. Ya, kurang paham. Di dalam diri kita ini, kalau di sini nafsunya sifatnya sifat sab'iyah, binatang buas. Kalau yang di sini di bawah susu kanan yaitu sifatnya bahimiyah, sifat hewan jina. Ya, apa itu? Yang hanya mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Hidupnya yaitu memperturutkan hawa nafsu, hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Itulah tempatnya. 2 jari di bawah susu kanan. Dibersihkan itu dengan zikir 1000 kali. Allah, 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 begitu ya. Hunjam kemari, begitu ya. Arahkannya kemari dia, begitu. Allah, 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 Allah. Diisikan ke sana dia 1000 kali. Setelah yaitu bersih, maka timbullah sifat baiknya. Apa itu? Ikhlas, khusyuk, tawadu dan tafakur. Ikhlas, khusyuk, tawadu dan tafakur, dan mudah untuk bertaubat. Ya, kalau sudah dibersihkan, kepinginnya beribadah saja, nikmat dia. Ya, sabar, tahan uji, itu rendah hati. Waktu membasuh kedua telapak tangan, di situ ada doa. Yang doa itu supaya kita bermohon kepada Allah supaya diberi semangat di dalam ibadah. Doa artinya itu, arti daripada doa supaya kita selalu semangat untuk beribadah, enggak lemah, enggak malas. Ya, waktu berwudu, basuh 2 telapak tangan, di situ baca doa, biasakan. Ya, jadi inti daripada doa itu memohon kepada Allah supaya selalu semangat ibadah, terangsang ibadah, enggak malas, enggak lemah. Doanya itu Allahumma inni as'alukal yumna, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal ma'unata wa a'udzubika minas syu'mi wal halakah. Pernah dengar? Nah, belum ya. Boleh ditulis. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal ma'unata wa a'udzubika minas syu'mi wal halakati. Bisa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal ma'unata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Nah, kalau artinya begini, Allahumma ya Allah, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka, aku bermohon kepada Engkau, yumna, semangat di dalam beribadah, gairah di dalam beribadah, begitu maksudnya ya, cinta di dalam beribadah, apalagi wal barakata, dan berikan keberkahan kepada kedua tanganku ini, dipakai berdagang laris untung, dipakai bertani subur tanamannya, begitu maksudnya ya. Jadi punya tangan berkah. Apalagi wal maunata, dan yaitu berikan yaitu kepada kedua tanganku ini, yaitu supaya mudah membantu orang lain. Yang pertama tadi supaya diberikan semangat ibadah, supaya berkah yaitu tangannya, hidupnya, dan yaitu supaya mudah menolong orang lain. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal maunata. Selanjutnya wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau mempunyai tangan apa? Daripada tangan yang membawa keburukan dan kehancuran. Punya tangan
panas, pakai nanam tanaman mati, itu pakai berdagang bangkrut, panas tangannya, itu. Jadi kita berlindung daripada itu supaya punya tangan yang dingin, tangan yang berkah. Begitu. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal ma'unata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Itu di waktu berwudu, waktu membasuh dua telapak tangan. Begitu, sambil dicoro-coro, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal ma'unata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Udah dicatat. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal ma'unata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Dah. Nah, sambil kita ini sambil yang lainnya. Yang satu lagi ya. Satu lagi yang terakhir. Yang keempat, di dua jari di atas susu kanan dinamakan latifatul khawfi. Latifatul khawfi, nafsunya namanya nafsu mardiyah. Nafsunya namanya nafsu mardiyah. Di sana ada sifat apa? Sifat syaitoniyah. Sifat yaitu sifat setan. Ya, sifat syaitoniyah adalah sifat setan, sifat-sifat setan. Apa itu sifat setan? Sombong dan gak mau ibadah. Aba wastakbara, enggan dan gak mau ibadah. Ya, dengki, khianat, munafik. Maka itu dibersihkan dengan zikir 1000 kali sehingga timbullah nanti sifat yang baiknya. Apa itu? Syukur, sabar, akhlaknya mulia, adabnya baik, timbul kasih sayangnya kepada orang lain, dan suka yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan yaitu tahu diri. Di atas susu kanan ini latifatul khawfi, nafsunya namanya nafsu mardiyah, sifatnya nama sifat syaitaniyah, yaitu sifat setan yang enggan beribadah kepada Allah dan sombong kepada Allah, dengki, khianat, munafik. Dibersihkan dengan zikir 1000 kali sehingga timbullah sifat syukur dan sabarnya, akhlak mulia, adabnya yang baik, dan yaitu kasih sayang dan amar ma'ruf nahi mungkar, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ibu ya, dah 4 saja, nanti yang 3-nya kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan yaitu kita mempelajari ini semakin mengenal diri kita, bahwasanya begitulah susunan badan kita ini secara lahirnya dan secara batinnya, bahwasanya kedua-duanya harus sejalan, harus sejodoh, seiring sejalan, sehingga nanti menghasilkan ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.